يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i kulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ahli baiti tayyibin al-tahirin. Wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. As-saimin as-saimat. Rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada dalam jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Hamparan permadani ilahiyah terhampar di hadapan kita untuk kita tapaki dalam menuju hakikat ilahiyah. Kita membersihkan batin kita, menyucikan jiwa kita untuk menerima cahaya ilahiyah. Ramadan mengantarkan kita insyaallah pada kedekatan yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita nasihat-nasihat Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Di antara nasihat Rasulullah SAW, fas'alullah rabbakum biniyatus shadiqah wa qulubit tahirah ayyuwafiqakum lisiyamihi wa tilawati kitabih. Rasulullah SAW bersabda, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kamu, dengan niat yang tulus, dengan hati yang bersih, agar dimudahkan kamu dalam melaksanakan ibadah puasa dan membaca ayat-ayatnya. Salah satu di antara anjuran Rasulullah SAW adalah kita dianjurkan di bulan suci Ramadan ini untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini berbeda nilainya dari bulan-bulan yang lain. Dari hari-hari yang lain. Dari waktu-waktu yang lain. Allah lipat gandakan berkali-kali lipat bacaan-bacaan yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Syahrul Ramadan Rabi'ul Quran. Bulan Ramadan ini adalah musim seminya Al-Quran. Di bulan Ramadan ini juga Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Petunjuk bagi manusia, penjelas bagi beragam persoalan, petunjuk dan pembeda. Allah menurunkan secara khusus Al-Quran secara daf'i, secara keseluruhan pada dada Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Bahkan pada surah Al-Qadar Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan dia Al-Quran itu pada malam Qadar dengan diiringi malaikat ruh-ruh yang suci mengantarkan turunnya ayat-ayat Al-Quran ini. Karena itu bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Salah satu penyempurna ibadah puasa kita adalah membaca ayat-ayat Al-Quran. Membaca ayat-ayat Al-Quran itu tentu akan menghidupkan kembali hati kita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, fa'innahu syafi'un musyaffa', bahwa sesungguhnya Al-Quran itu pemberi pertolongan dan menolong dia. Memberikan pertolongan kepada kita. Man ja'alahu amamahu qadatun ilal jannah. Wa man ja'alahu khalafahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran ini menjadi pemberi petunjuk di hadapan dirinya, maka niscaya Al-Quran itu akan membawa dirinya kepada surga.
Tapi barang siapa yang meletakkan Al-Quran itu di belakang dirinya, mengabaikannya, maka sesungguhnya dia akan digiring oleh Al-Quran itu ke dalam neraka. Suatu hal yang sangat penting, bahwa kita menghiasi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran ini. Apakah kalau kita membaca itu harus kita memahami? Sebaiknya ya. Tetapi jika itu tidak mampu, karena kita tentu bukan orang yang berbahasa Arab, dan kita juga tidak memiliki pendidikan agama yang memadai untuk memahami arti secara umum dari setiap ayat-ayat Al-Quran, membaca Al-Quran itu sudah ibadah. Jangan khawatir kalau kita membaca itu menjadi tidak bermakna karena tidak memahaminya. Karena Al-Quran itu padanya ada yang zohir, ada yang batin. Dan setiap batin itu ada batin yang lain. Begitu dalam Al-Quran itu. Sekalipun kita hanya membaca ayat-ayatnya. Apakah boleh misalnya kita membaca Latinnya ketika kita kesulitan dalam membaca teks Arabnya? Boleh, itu saja. Tapi tentu sebaiknya kita mempelajari pembacaan Al-Quran itu dengan baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamu kitab Allah tabaraka wa ta'ala, fa innahu ahsanul hadis, wa ablaghul mau'idhah, wa tafaqahu fihi, fa innahu rabi'ul qulub, wa istashafu binurihi, fa innahu shifa'un lima fis sudur, wa ahsinu tilawatahu, fa'innahu ahsanul qasas." Rasulullah menganjurkan kepada kita, pelajarilah kitab Allah itu yang penuh keberkahan dan ketinggian. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah sebaik-baik perkataan, sebaik-baik hadis, seutama-utamanya nasihat. Pahamilah Al-Quran itu, karena sesungguhnya dia adalah musim semi bagi hati kita. Dia yang menyegarkan batin kita. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai penyembuh dengan cahayanya. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam batin kita. Perbaikilah dalam membacanya, indahkanlah dalam membacanya, karena sesungguhnya padanya itu ada kisah-kisah yang sangat baik. Betapa luar biasanya. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran ini, sungguhnya hal luar biasa terjadi. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Al-Quran nasihat yang sangat luar biasa. Sehingga banyak ulama-ulama yang mengambil nasihat dari Al-Quran ini ketika mereka sedang berhadapan dengan masalah. Syekh Muhammad Iqbal, seorang pemikir, cendekiawan, dan juga seorang penyair yang sangat terkenal, berkata bahwa kalau aku mendapatkan satu masalah yang aku tidak tahu jalan keluarnya, maka aku membaca Al-Quran, dan di situ aku temukan jawabannya. Dalam pernyataan yang lain, Syekh Muhammad Iqbal mengatakan, aku membaca Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu tengah berbicara kepadaku. Ini menjadi hal yang sangat menarik. Dia nasihat yang paling luar biasa. Pahamilah, mencoba kita memahami Al-Quran ini. Baca dengan perlahan, sebagaimana Al-Quran memerintahkan kepada kita, warattilul Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran itu dengan perlahan-lahan di malam hari. Kita juga dianjurkan untuk membaca bagian atau membaca yang mudah bagi kita. Atau dengan mudah kita membaca itu ya. Jangan dengan menyulitkan kita dengan lagu yang luar biasa. Boleh bagi mereka yang sudah mampu membaca dengan baik. Tapi bagi kita yang mungkin baru belajar membaca Al-Quran, terbata-bata dalam membacanya, bacalah dengan perlahan, dengan cara yang mudah, karena itu perintah Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Pada surah Al-Muzammil,
Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-20 mengatakan, maka bacalah Al-Qur'an itu apa yang mudah dari Al-Qur'an itu. Jangan persulit diri kita. Tapi seandainya kita memiliki kesempatan untuk mempelajari Al-Quran itu tentu sangat baik dan merupakan satu keharusan kita mempelajari Al-Quran ini. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Ashrafu ummati hamalatul Quran wa ashabul lail. Bahwa yang paling utama dari umatku, yang paling luar biasa di antara umatku itu, kata Rasulullah SAW, adalah mereka yang membaca Al-Quran dan menghidupkan malam dalam ibadah. Jadi dua hal yang sangat utama, bahwa membaca Al-Quran itu menjadi sesuatu yang penting, yang membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menghidupkan malam-malam dalam ibadah. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Membuat kita menjadi orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itulah bahwa Rasulullah SAW menyebutkan asyrafu ummati, bahwa yang sebaik-baik di antara umatku itu hamalatul Quran wa ashabul lail, yaitu yang menjaga Al-Quran atau membawa Al-Quran atau membaca Al-Quran dan menghidupkan malam dalam ibadah. Karena itu menjadi hal yang sangat utama, sangat luar biasa. Karena itu misalnya dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menganjurkan, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara kamu. Membaca dengan baik, dengan perlahan, dengan bacaan yang benar, itu akan membuat kita menghiasi Al-Quran. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, khiyarakum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah SAW, adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Karena itu kalau kita mampu mempelajari Al-Quran ini, mempelajari bacaannya, mengindahkan bacaannya, bahkan lebih jauh memahami makna-maknanya, ayat-ayatnya, menggali kemudian pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya, itu adalah hal yang paling baik. Dan juga mengajarkan kepada hamba-hamba Allah yang lain, apalagi kepada orang yang paling dekat, anak-anak keturunan kita. Karena salah satu di antara hakul walad alal walid ayuhsana ismuhu wa yuhsinu adabahu wa yu'allimuhul Qur'an. Rasulullah mengatakan hak anak terhadap orang tuanya itu ada 3 hal. Yang pertama adalah mendapatkan nama yang baik. Kemudian mengajarkan perilaku yang baik. Dan yang ketiga, mengajarkan baginya Al-Quran. Jadi kalau kita tidak pernah mengajarkan anak kita Al-Quran, nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala kita akan dituntut Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hak anak pada diri kita. Bahkan Imam Ja'far Shadiq mengatakan, yanbaghi lil mu'min an la yamut hatta yata'allamal Qur'an. Hendaklah bagi mukmin itu tidak mati kecuali bahwa dia mempelajari Al-Quran ini. Jadi mempelajari Al-Quran menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan sangat mendasar. Dan membaca Al-Quran juga menjadi sesuatu yang keharusan bagi kita. Kalau kita ingin bulan Ramadan ini menjadi bulan yang utama bagi kita, puasanya menjadi sempurna, maka bacalah Al-Quran. Allah menggunakan kata nazala terhadap Al-Quran ini. Allah mengatakan, inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran ini. Kata nazala itu tidak berarti dipindahkan dari atas ke bawah. Tapi kata tanazala itu bahwa dia terus-menerus dari hakikat ilahiyah sampai di hadapan kita itu tersambung. Sebagaikan cahaya. Cahaya itu dia tidak terputus dari sumbernya sampai kepada kita. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita tengah menyerap cahaya itu, dan pada saat yang sama kita terhubung dengan sumber dari cahaya itu. Sumber yang telah menurunkan Al-Quran.
Jadi ketika kita membaca Al-Quran, pada hakikatnya ruhani kita itu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai yang paling baik, sebagai zikir bagi kita. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Telah berzikir pada Allah itu akan menenteramkan hati. Orang yang selalu membaca Al-Quran, dia tidak pernah kesepian. Al-Quran akan menghibur dirinya. Al-Quran akan menjaga dirinya. Dan Al-Quran juga yang kita baca ini, itu juga yang akan menjadi pelindung kita. Baik di dunia ini, maupun di alam kubur kita, maupun di akhirat kelak. Ada kisah yang menarik. Ada seorang ulama, seorang arif, seorang sufi yang sangat besar, Muhyiddin Ibnu Arabi. Dia menceritakan pada usia 9 tahun, dia mengalami koma. Dan orang mengira bahwa dia sudah meninggal dunia. Muhyiddin Ibnu Arabi bercerita, dalam keadaan yang seperti itu, aku masuk ke dalam ruang yang sangat gelap. Aku berusaha berlari di ruang yang gelap itu, menemukan tempat untuk melepaskan diri. Sampai aku melihat ada satu cahaya. Aku lari kepada cahaya itu dalam lorong yang gelap itu, karena ketakutan yang luar biasa mendekati cahaya itu. Semakin aku dekat, semakin aku melihat cahaya itu begitu luar biasa. Ketika aku sampai pada cahaya itu, tiba-tiba cahaya itu membentuk satu wujud yang sangat indah, luar biasa. Aku bertanya kepadanya, "Man anta?" Siapa engkau? Cahaya itu berkata, "Hafizuka." Aku adalah pelindungmu. "Man anta?" Siapa engkau? "Ana hafizuka." Aku adalah pelindungmu. Kemudian cahaya itu memeluk diriku dan berkata, "Belum saatnya engkau tiba di tempat ini, kembalilah." Aku bertanya lagi kepadanya, "Man anta?" Siapa engkau? Cahaya itu berkata, "Ana suratu Yasin." Aku adalah surah Yasin. Kemudian cahaya itu mendorongku dan aku terjaga kembali dari komaku. Persis di atas kepalaku, ayahku tengah membaca ayat Al-Quran pada surah Yasin sampai pada ayat Salamun qaulan mir Rabbir Rahim. Salam keselamatan dari Tuhan yang Maha Pengasih. Karena itu bahwa membaca Al-Quran ini menjadi hal yang sangat penting, khususnya di bulan suci Ramadan. Hiasilah hari-hari kita di bulan suci Ramadan ini dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Tidak perlu kita target-targetkan, tapi yang paling penting bagaimana kita menghiasi hari-hari di bulan suci Ramadan ini dengan selalu membaca ayat-ayatnya. Berapapun ayat yang kita bisa baca, jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan sampai kita masuk di antara hamba-hamba yang dikeluhkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surah Al-Furqan ayat 30, satu-satunya keluhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah mengeluh. Rasulullah tidak pernah mengungkapkan derita atas beragam musibah yang menimpa dirinya. Kecuali hanya pada hal ini, dan itu Allah cantumkan menjadi bagian daripada Al-Quran. Pada surah Al-Furqan ayat 30, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhizu hadzal Qur'ana mahjura." Dan berkata Rasul, "Duhai Tuhan, sesungguhnya kaumku ini sudah menyia-nyiakan Al-Quran ini." Jangan sia-siakan Al-Quran. Jangan biarkan dia hanya menjadi bagian pajangan di antara pajangan buku-buku kita. Ambillah dia, bersihkan diri kita, sucikan dengan wudu, bukalah lembarannya, dan bacalah ayat-ayatnya. Terima kasih, mudah-mudahan Allah menguatkan kita dalam bulan Ramadan ini, mencahayai batin kita dengan Al-Quran, dan insya Allah kelak Al-Quranlah yang akan menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.